balik lagi ke channel aku. Dan hari ini kita bakal cobain sesuatu yang baru. Karena untuk pertama kalinya aku bikin foto yang di Instagram buat kalian milihin makeup apa yang bakal aku pakai. Jadi hari ini bakal jadi my followers choose my makeup. Dan aku emang lagi sekarang mau pergi, jadi kita bakal get ready with me bareng aja. Ini aku udah pakai skincare, jadi kita bakal langsung ke step makeupnya. Yang pertama itu primer. Setiap kategori itu kemarin aku kasih 2 pilihan dan kalian pilih. Aku buat pakai Benefit Pore Pearl Primer. Dia ini salah satu pore primer yang aku suka, soalnya dia kayak ada partikel pearlnya gitu. Jadi biarpun dia nge-blurring dan ngisi-ngisi pori-pori, biasanya tuh kan bakal jadi matte gitu kan looknya. Nah kalau yang ini tuh enggak, dia bakal bikin kulit kita tuh kelihatan glowing gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya dry skin tapi kalian ada banyak pori-pori gitu, pengen kelihatan lebih halus tapi mau tetap kelihatan glowing, kalian bisa cobain ini. Pore primer gini biasanya sih ada yang pakainya tuh cuma di T-zone aja, tapi aku personally biasa suka pakai menyeluruh ke satu wajah supaya satu wajah semuanya lebih smooth gitu permukaannya. Dan jangan lupa juga buat bener-bener pastiin kalau dipijat masuk gitu. Jadi dia nggak cuma duduk aja di permukaan. Kalau nggak dia bakal bikin makeup kalian tuh jadi kayak pletok-pletok gitu, ceplok-ceplok gitu loh. Gimana sih bahasanya? Ya pokoknya gitulah ya. Setelah itu, hari ini aku bakal pakai concealer dulu. Dan concealernya kalian pilih. Aku buat pakai si NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Dan ini aku punya warnanya tuh waktu aku lagi lebih tan. Jadi warnanya agak lebih gelap. Makanya kenapa aku mau pakai concealer dulu daripada nanti pakai cushionnya. Aku mau pakai yang nomor 7 yang soft beige. Tuh lebih gelap kan daripada warna kulit aku, tapi it's okay. Malah kalau misalnya mau menetralkan dan juga mau tutup dark spot tuh sebenarnya lebih gampang kalau kita pakaiin warna yang lebih gelap dulu guys. Total secukupnya aja, dan buat ngeblendnya aku tinggal tap-tap aja pakai tangan, lightly tap aja, dan dia ini tuh hasilnya kayak lebih matte finish gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai sendirian tanpa pakai makeup lainnya juga bisa menurut aku. Nggak perlu banget buat di set gitu loh. Sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa aku suka pakai foundation tuh yang kayak 1 atau 2 tingkat lebih gelap dan lebih bikin tan look gitu. Soalnya tuh bakal lebih gampang buat high coverage gitu loh guys. Karena warna dark spot itu kan lebih gelap ya. Kalau misalnya kita pakai warna yang lebih gelap buat nutupin tuh bakal lebih gampang gitu buat nyamarin dan ratain warnanya. Kalian pernah gak sih guys jerawatan di alis? Sumpah aku lagi ada 2 jerawat di alis, sakit banget. Jerawat alis tuh yang kayak bisa bikin sama sakit kepala gitu. Aku gak ngerti kenapa dia bisa tumbuhnya tuh di alis. Kayak buat apa gitu tumbuh jerawat di alis ya kan? Sakit banget, oh my god. Tunggu sampai nanti step gambar alis. Wah, menderita. Nah ini kurang lebih kayak gini setelah aku pakai concealer, warnanya jauh lebih rata dan kemerahan-kemerahan dark spot aku tuh jauh lebih tersamarkan. At least sudah warna kulit lah ya, bukan warna coklat hitam gelap gitu. Buat basic kita bakal pakai cushion, dan ini aku bakal pakai cushion Lavu. Ini Urban Pearl Session High Coverage Tension Cushion. Ini aku pakai shades yang nomor 23. Dia ini ada 2 tipe, yang biru sama abu. Yang abu ini sebenarnya tuh yang kayak lebih buat oily skin gitu, jadi kayak lebih velvet matte katanya. Kalau yang biru tuh lebih dewy lagi. Cuman aku ngerasa kayak yang abu ini tuh udah becek banget gitu. Dan ini lumayan lucu menurut aku, karena dia sponge-nya ini tuh kayak agak-agak timbul gitu loh. Biasa kan kayak rata ya, ini tuh agak-agak timbul. Ini aku tap gini aja, kelihatannya nggak ada produknya, tapi nanti pas dipakai tuh kayak banyak gitu produknya. Nah ini aku lightly tap aja, ratain. Jangan terlalu ditekan guys, karena bawahnya kan kita udah ada lapisan si concealer tadi. To be honest, ini warnanya tuh lebih terang daripada warna kulit aku. Aku nggak tahu apakah di kamera kelihatan sama atau enggak, tapi aslinya tuh dia bikin wajah aku tuh kelihatan lebih cerah gitu. Padahal ini setahu aku warnanya udah yang gelap. Sayang banget sih kalau misalnya dia ada warna-warna yang gelap, pasti lebih cantik lagi. Cuman aku suka sama finishnya, makanya kenapa aku taruh ini di pilihan cushion kali ini. Tapi aku emang udah pakai beberapa kali dan aku udah ngerasain itu bakal keterangan. That's why tadi aku pakein si concealernya dulu. Haha, curang. Tapi
begitulah guys, supaya hasilnya tetap bagus. Karena kalau misalnya aku nggak pakein concealer gelap dulu, dia bakal nge-covernya tuh jadi agak abu-abu karena kan terang ya. Terus warna bawah mata aku dan dark spot gitu-gitu kan gelap. Dia bakal kayak lebih apa ya, lebih susah gitu. Padahal dia sebenarnya ini full coverage banget tuh, lihat gak sih? Tuh, lihat deh guys, langsung lebih gampang coveragenya karena tadi kita udah pakein concealer yang lebih gelap. Sebenarnya dia sendiri sih udah full coverage, cuman itu tadi karena warnanya keterangan di aku. Semoga mereka keluarin shades yang lebih gelap karena ini tuh bagus banget. Cuman ya itu masalahnya cuma di warna doang. Kalau di aku sih masih masuk ya 23, masih oke lah. Sama cerahnya kayak warna asli kulit aku. Dan kalau dia bilang ini lebih velvet terus lebih matte, aku sih kurang setuju karena ini glowing banget sih, becek gitu. Nah, buat nge-highlight wajah aku, biasanya kan aku pakai concealer yang lebih terang. Cuman yang NYX Can't Stop Won't Stop tuh aku nggak punya concealer yang lebih terang. Jadi kan tadi pilihan concealer lainnya tuh adalah Benefit. Nah, ini si Cakeless Concealer dari Benefit ini yang paling baru. Jadi aku bakal pakai ini aja, agak curang sedikit. Cuman aku menyuarakan suara-suara yang tadi tidak terpilih gitu kan. Jadi ini aku bakal pakai dikit banget. Cuman buat brighten up bawah mata dan area tengah wajah aku aja. Soalnya ini juga bagus guys concealernya, jadi kalian harus lihat aku pakai. Sebenarnya dari video ini aku tuh sengaja pilih produk yang sebenarnya aku suka tapi jarang aku pakai atau belum pernah aku pakai bahkan di video, tapi aku sering pakai di keseharian aku gitu loh. Jadi supaya kalian juga bisa lihat dan bisa punya referensi produk yang lebih banyak gitu. Langsung aku ratain aja pakai sponge cushionnya. Itu sih yang aku suka kalau pakai cushion ringkes, sponsnya udah bisa langsung pakai buat semuanya gitu. Cuman ya kadang jadi harus dicuci-cuci lagi aja, soalnya kan suka kecampur gitu kan sama concealer dan mungkin blush atau apapun lah yang kalian pakai. Next buat setnya kalian pilih aku buat pakai si SK Flawless Micro Setting Powder. Ini yang shade custard. Waktu itu aku sempat jadi model foto buat produk terbaru mereka. Mereka ada 3 shades dan ini lucu deh. Dia packagingnya tuh dalamnya udah ada kayak gitu. Terus ini juga dia kayak ada pemisahnya gitu nih. Jadi kalau ini dibuka dia baru ada powdernya tuh. Travel friendly sih menurut aku, jadi nggak berantakan kalau dibawa-bawa ya kan. Powdernya di sendiri menurut aku cukup halus, dia kayak kecil gitu dan dia emang setting powder, bahkan namanya bukan loose powder. Jadi menurut aku bakal emang lebih soft gitu loh. Terus di bawah mata aku yang biasanya gampang ngerasa ketarik sama setting powder, ini tuh nggak bikin kulit aku kayak ketarik gitu. Dan waktu itu aku pakai tuh lumayan seharian waktu aku foto dan dia lumayan nahan minyak juga. Nah, si cushion Clavo itu sendiri, aku tuh udah pernah pakai, nggak di set pakai powder. Emang ketahanannya jadi nggak semaksimal itu. Tapi kalau di set pakai powder kayak gini, aku pernah pakai seharian dan aman-aman aja. Set pakai si setting powder ini aku cuman fokusin di tengah wajah aja. Karena bagian luarnya aku mau pakai Velvet Powder Foundation. Ini juga pilihan kalian. Ini yang dari Benefit, yang Hello Happy Family, dan aku pakai shades yang nomor 4. Di dalam powder ini kalian tuh udah ringkes juga karena ada kacanya lumayan besar. Terus di dalamnya juga kalian udah dapat ada satu brush kayak gini dan juga ada satu sponsnya tuh. Jadi kayak buat touch up bawa-bawa pergi-pergi gitu, oke banget. Size-nya juga gak terlalu besar sih. Benefit tuh packagingnya selalu lucu-lucu banget. Nah, ini aku mau set bagian luarnya karena nomor 4 ini lumayan lebih gelap. Ini waktu aku lebih tan kulitnya, tapi personally aku lebih suka pakai brush. Jadi aku bakal pakai brush aja. Langsung aku ambil kayak gini. Dia tipe powder foundation yang lebih ringan gitu, bukan yang tebel.
Ini juga yang selalu aku lakuin kalau misalnya aku pakai cushion atau foundation yang ternyata lebih terang atau ngerasa keterangan gitu di wajah. Aku biasa timpa pakai powder foundation dan setting powdernya tuh kayak yang lebih gelap atau yang sama dengan warna kulit yang kalian mau gitu. Buat blushnya ini sebenarnya aku agak-agak nge-skip dikit otaknya karena ternyata kemarin tuh pilihannya adalah Cheek Stain dari BLP. Ini yang shade-nya Pink Guava. Aku ada deg-degan sih, soalnya aku udah set pakai powder tapi aku lupa belum pakai blush. So hopefully bakal baik-baik aja, kita coba aja ya. Aku bakal taruh dulu di tangan supaya dia lebih gampang nanti diratainnya. Dan buat pengaplikasiannya aku bakal pakai spons aja, soalnya kalau pakai tangan takutnya bakal hancur. Jadi kita bakal pakai sponge. Hopefully it works well. Cheek Stain BLP ini menurut aku cocok banget buat kalian yang emang sukanya tuh kayak natural blush gitu. Soalnya dia cair banget, jadi aku personally nggak begitu sering pakai karena dia cair banget. Dan kayak tadi kalau aku pengen pakai tapi ternyata aku nge-skip, susah sebenarnya buat dipakai di atas bedak menurut aku. Jadi kayak apa ya, kalau kalian yang pakai makeupnya tuh natural-natural aja dan base-nya kayak tipis-tipis aja, kalian fix suka banget karena dia bakal ngeblend tuh gitu sama kulit. Tapi kalau kalian suka makeup yang kayak full makeup gitu, kayaknya menurut aku agak-agak kurang pas deh. Ternyata masih oke. Aku bakal coba blend lagi dan it's okay karena nanti kita kan masih pakai contour dan juga highlight segala macam. Kita masih bisa blend lagi dengan produk-produk yang lain. Ini aku pakai banyak banget sih karena dia secair itu konsistensinya. Aku personally lebih suka cream blush instead of kayak stain yang cair gitu loh. Lebih gampang aja di handle-nya menurut aku, dan lebih bisa juga di tap-tap pakai jari di atas bedak. Oke, supaya ini lebih ngeblend, aku ambil brush yang tadi kita pakai buat powder foundation dan ini aku tap-tap ringan kan karena pasti masih ada sisaan produknya di sini buat ngeblend ini semua supaya dia kelihatannya balik lagi kayak di dalam kulit. Kita tap kayak gini. Next, buat bronzer, aku tahu banget sih ini sebenarnya obvious, kalian pasti pilih yang lokal brand. Kalian pilih aku buat pakai CSK bronzer ini yang Kabu. Aku suka banget sih sama shades ini. Soalnya dia kayak coklat ashy gitu. Bukan ashy sih. Coklatnya tuh kayak cool tone. Jadi kalau di kulit tuh kelihatannya beneran kontur, nggak bikin kelihatan kotor. Kalau terlalu merah kan sometimes bikin kelihatan kotor ya. Dan sebenarnya ini adalah bronzer yang sama dengan palette mereka yang Aphrodite palette. Itu aku suka banget warna bronzernya di situ. Jadi pas aku tahu mereka keluarin single bronzer buat warna yang Kabu ini, aku seneng banget. Nah ini blushnya aku sambungin sama konturnya supaya kelihatan lebih seamless gitu. Sumpah aku sebenarnya udah lumayan annoyed sama bulu-bulu muka aku. Kalau waktu itu kalian ikutin pembahasan aku di Instastory, aku sempat bahas dan kasih lihat aku cukur bulu muka. Terus banyak yang kaget dan aku penasaran kalian tuh cukur bulu muka nggak sih guys? Karena once aku udah cukur bulu muka, aku kayak ketagihan soalnya bersih banget. Coba komen di bawah, kalian pernah nggak cukur bulu muka? Selanjutnya buat highlighter, kalian pilih aku buat pakai yang Benefit dan itu adalah produk baru. Di pilihan itu aku masukin yang Pickle highlighter. Kalau aku nggak salah ini satu-satunya highlighter yang single gini, biasanya kan dalam palet besar. Dan mereka tuh sebenarnya juga ada satu lagi yang cookie kayak gini tuh. Jadi ada dua, Pickle dan cookie. Dua-duanya bagus, jadi aku mau swatch buat kalian. Nah ini warnanya, tuh lihat deh. Mereka tuh tipe highlighter yang kayak becek basah gitu. Ini yang Pickle dan ini yang cookie. Yang cookie ini tuh lebih normal champagne gitu. Yang lucu banget tuh yang Pickle karena dia tuh kayak duochrome gitu. Jadi pink sama gold di dalamnya. Dan lucunya aku pikir dia bakal nge-pink banget dan dia tuh jadi kayak di kulit yang beda warnanya bakal beda gitu. Yang Pickle di kulit aku yang light medium itu tuh jatuhnya jadi kayak ada rosy touch-nya gitu, kayak agak nge-pink highlighternya. Tapi kalau di kulit yang deep skin
skin tone kayak tan gitu. Dia tuh jadinya kayak gold bronze gitu loh. Cantik banget sih parah. Kalian coba-coba cek aja produknya. Dan dia tuh se-blending wet gitu highlighternya. Jadi hari ini aku bakal pakai yang tickle karena emang pilihannya yang tickle. Dan dia udah dapat brushnya. Dan brushnya ini menurut aku lucu karena dia nggak flat dan bener-bener dipikirin banget tuh. Lihat deh, dia agak-agak bulat gitu. Bagian sini sih lurus ya flat. Cuma bagian sini tuh kayak bulat gitu. Jadi bener-bener pas banget buat pakai highlighter gitu loh. Kayak so smart. Menurut aku sampai brushnya aja dipikirin tuh pinter banget. Terus kita bakal gambar alis. Aku bakal pakai dari Pixi Make It Glow That's My Brow. So aku ini lumayan baru sih ya. Dan ini aku pakai yang warnanya S Brown nomor 1. Dia tuh ternyata yang kayak segitiga gini tipe pensil alisnya. Dan bawahnya itu dia adalah spoolie. Langsung aja kita gambar alisnya kayak biasa guys. Ini alis aku udah lumayan gondrong. Belum sempet aku cabut dan aku cukur. Ternyata dia tipe pensil alis yang menurut aku kayak lumayan creamy gitu. Oke guys, ini alisnya udah jadi. Buat si That's My Brow ini, menurut aku dia tuh yang creamy tadi. I wish mereka agak sedikit keras sih supaya lebih gampang. Jadi kayak nggak harus ekstra hati-hati gitu. Karena kalau creamy banget kayak gini, aku pakai harus tipis-tipis karena takut ketebalan. Sekarang kita bakal ke mata. Kalian pilih aku buat pakai palette yang kayaknya lebih natural dan lebih sweet gitu. Kalau dari warnanya, ini palette dari Abda Cosmetics. Ini kalau nggak salah brand Singapura ya. Ini aku pakai paletnya yang Sun Nudes. Cantik banget sih paletnya tuh. Dia kayak nude matte gini dan pilihan warnanya biarpun namanya nudes, tapi itu menurut aku nggak nudes banget gitu loh. Makanya kenapa aku penasaran banget karena aku belum pernah cobain pakai ini. Kita bakal cobain bareng-bareng. Aku suka banget lihat warna yang ini, yang di tengah. Ini namanya adalah Flush. Aku bakal ambil warna itu. Dia matching banget sama warna baju aku hari ini. Kayak rosy dusty pink gitu. Dan aku sebelumnya udah pernah pakai palette dari Abda Cosmetics yang kolaborasi sama Clara Melka, dan itu bagus banget pigmentasinya. That's why aku udah yakin sebenarnya pigmentasi palette ini juga bakal bagus sih. Wow, ini cantik banget sih guys warnanya. Bener-bener aku dari pas lihat palette ini, aku kayak warna yang tengah ini fix cantik banget. Dan beneran dia kayak natural tapi tetap ada touch rosy pinknya. Ini tuh kayak bikin jadi manis banget gitu. Ada warna tapi nggak too much gitu loh karena masih natural warnanya. Hari ini aku bikin eyeshadownya agak keluar gini, agak ngewing dikit ke samping supaya matanya kelihatan kayak lebih keangkat dan lebih panjang. Buat bagian dalam eyelidnya, aku mau pakai warna yang ini. Aku mau pakai warna yang sand. Kayaknya warna yang sand ini agak terlalu cool tone, jadi aku bakal campur dengan warna yang spark. Salah guys, spark. Hari ini aku mau main sedikit sama warna, jadi aku bakal pakein warna yang beda di bawah mata aku. Aku bakal ambil warna yang flirt. Hopefully ini warna kuningnya bakal intens gitu, jadi bakal kelihatan bagus. Karena kalau kuning nggak intens tuh bakal kelihatannya kayak kotor. Menurut aku nih lumayan ya buat warna kuning, tapi mungkin kalau misalnya aku mau lebih kayak bold lagi warna kuningnya, aku mesti pakai base yang agak putih dulu bawahnya. Dan ini warna kuningnya tuh menurut aku dia yang kayak lebih nude gitu, karena dia warnanya agak lebih kayak kunyit, kuningnya agak kecoklatan instead of kuning yang kayak pop art gitu warnanya. Jadi masih lumayan soft, nggak colorful tapi kayak nggak colorful banget gitu loh guys. Dan aku ngebayangin kayaknya kalau warna kuning tipe kayak gini biasa kalau di deep atau tan skin tone tuh bakal lebih kayak warna transisi gitu deh kalau aku nggak salah. Aku suka deh sama warnanya. Gimana guys?
Cocok gak sih? Oke, aku ngerasa ini atasnya agak-agak kurang sparkling gitu, so aku bakal ambil warna yang Climax. Ini dia kayak warna pearl gitu, tuh lihat gak sih? Hopefully dia bakal keluar di tengah buat pop colornya. Dari awal aku pakai Siapdak Cosmetics, dia tuh emang pinter banget pilih-pilih warna yang kayak duochrome gini, dan warna glitter-glitternya tuh cantik-cantik banget guys. Kalau kalian emang suka glitter, coba deh check Siapdak Cosmetics karena bagus-bagus banget. Sebenarnya ini ada 2 warna lagi yang aku penasaran, tapi mungkin nggak buat di look hari ini. Kalau aku bakal kelihatan kayak badut keluar rumah. Soalnya ini warnanya udah cukup rame menurut aku. Oke, aku rasa ini warna eyeshadow-nya udah cukup. Kita bakal ke eyeliner. Eyeliner pilihan kalian itu adalah Pixi Make It Glow Line It Out. Ini aku belum pernah cobain, aku cuma pernah swatch doang. Ujungnya sih dia tipis kayak gini ya guys. Tuh, harusnya sih bagus-bagus aja. Aku bakal bikin wing liner yang super tipis dan kecil karena aku nggak mau ngalahin. Karena kalau misalnya ketebalan eyelinernya bakal fokusnya ke eyeliner bukan ke warna eyeshadow. Jadi kita bikinnya yang soft aja. Buat mascaranya, kalian pilih dari L'Oreal Les Paradise. Ini udah favorit semua orang lah ya, dan favorit aku juga di 2019 favorit aku. Udah pada nonton belum guys? Nah ini aku langsung pakein aja, dan nanti bakal aku top lagi sih pakai bulu mata supaya lebih ekstra. Karena hari ini kan aku emang mau keluarkan, jadi aku pakainya 1 layer aja, nggak usah sampai berlapis-lapis. Ini cuman buat ngebantuin supaya nanti dia bakal lebih nyatu sama bulu mata palsunya. Jangan lupa juga bulu mata bawah supaya nanti looknya kayak lebih balance gitu. Oke guys, ini matanya udah, dan aku tadi tambahin bulu mata ini dari Artisan Pro yang Le Essentials 618. Dia natural gitu, cuman bikin tambah lentik aja dan tambah panjang. Tapi tebelnya super natural, aku suka banget pakai bulu mata ini. Udah hampir selesai guys, lipsticknya kalian pilih favorit aku. Dari BLP Lip Bullet, ini yang Pavlova. Dan hari ini aku mau bikin ombre dikit, jadi aku bakal campur pakai lip bulletnya yang Licorice. Ini aku fokusin di bagian inner lipsnya aja, dan aku tap-tap aja. Dan yang terakhir, supaya semuanya long lasting seharian, aku bakal pakai setting spray. Kalian pilihin aku Studio Tropic Drink Setter. Menurut aku ini dia dupesnya Urban Decay yang anti pollution, karena ini juga pollution protection, mirip-mirip gitu. Yang Dream Setter ini aku pakainya nggak terlalu banyak, soalnya dia ngelock makeupnya tuh kuat gitu. Dan saking kuatnya, kalau di normal to dry skin itu bisa somehow bikin kayak agak ketarik dan ngerasa kayak kering gitu wajahnya. That's why aku nggak begitu sering pakai ini. Tapi kalau misalnya emang aku tahu hari itu makeup aku harus tahan seharian, aku bakal pakai ini. Jadi kalau kalian punya oily skin, kalian bakal cinta banget. Tapi kalau kalian punya dry skin, mungkin kalian harus makeupnya yang kayak dewy, becek dulu, terus kayak lebih ke moisturize dulu kulitnya, supaya biarpun pakai ini kayak nggak ngerasa kering gitu loh mukanya. Oke guys, so ini makeup udah selesai. Aku bakal selesain dulu rambut aku, and I'll be back. So this is the final look. Aku suka banget sama look hari ini. So cheerful, kelihatan happy, sweet, soft. Biarpun berwarna, tapi menurut aku ini super wearable. Tapi kelihatan fresh gitu loh. Kayak aku hari ini bakal happy seharian gitu dari looknya. Thank you so much guys buat
partisipasinya di look kali ini. Komen di bawah kalau kalian suka ikutan pilih-pilih makeup aku, dan mungkin kalian nextnya bisa ikutan pilih-pilih apa baju yang aku pakai, style rambut atau apapun. Tulis ide kalian di comment section, aku bakal coba buat wujudin videonya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka dan share ke seluruh sosial media kalian. Tag aku waktu kalian nonton di Instagram @jelanjelika. Subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe, karena aku upload video setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next videos. Bye!